Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang dosen pembimbingnya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Nah, untuk materi tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan ini, bahasan yang pertamanya yaitu tentang peran sistem keuangan dan pembangunan ekonomi. Nah, umumnya terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan. Nah, terminologi ini sesungguhnya kurang tepat karena menyiratkan sektor keuangan finansial kurang begitu nyata atau real. Nah, Hook, uh, Hook Patrick menawarkan sebuah argumen mengenai tahapan-tahapan dari pembangunan itu, bahwa pembangunan sektor keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada masa awal pembangunan modern. Namun, bagi sistem keuangan yang stabil tercipta, sektor ini akan mengikuti sektor real. Umumnya terjadi hubungan timbal balik antar keduanya. Nah, sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkup perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama itu menyediakan jasa pembayaran, yang kedua itu menghubungkan para penabung dan investor, yang ketiga menghasilkan dan mendistribusikan informasi, yang keempat mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien, yang kelima itu risiko penetapan harga pengumpulan atau pooling, yang keenam itu meningkatkan likuiditas aset. Nah, baik inovasi di bidang teknologi maupun di bidang keuangan telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi modern, tetapi sistem keuangan yang berfungsi bagi pembangunan yang inklusif dan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara adil dan juga efisien. Nah, dan sistem peraturan yang dirancang dengan baik menjadi syarat penting untuk mengurangi kerentanan krisis keuangan yang dapat menyebabkan kerugian tinggi bagi sektor ekonomi lainnya. Nah, perbedaan antara sistem keuangan negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, kebijakan moneter keuangan memainkan peran yang sangat penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya-upaya pemerintah yang sengaja dirancang untuk memperluas kegiatan ekonomi pada saat terjadi lonjakan dan kelebihan kapasitas produksi, atau sebaliknya untuk meredakan gejolak aktivitas ekonomi pada satu terjadi kelebihan tingkat permintaan dan lonjakan inflasi. Nah, pada dasarnya kebijakan moneter bekerja pada dua variabel ekonomi utama, yaitu jumlah atau tingkat penawaran uang yang beredar agregat serta tingkat bunga. Nah, jumlah uang beredar dianggap berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi dalam hal bahwa bertambahnya jumlah uang beredar akan memicu perluasan kegiatan perekonomian dan memungkinkan orang-orang untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Nah, apa ya? Di sisi lain dari isu moneter, sekali lagi diistilahkan secara tradisional dalam ekonomi Keynesian yang berpendapat yang ekonom Keynesian yang berpendapat bahwa bertambahnya penawaran atau jumlah uang yang beredar ini akan meningkatkan ketersediaan dana pinjaman. Nah, kelebihan tingkat penawaran dana pinjaman terhadap tingkat permintaan akan menurunkan tingkat bunga. Meskipun penjelasan mengenai kebijakan moneter di negara-negara maju ini cenderung menyederhanakan suatu proses yang kompleks. Hal tersebut menunjukkan dua aspek penting yang kurang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Yang pertama itu kemampuan pemerintah negara-negara maju untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar mereka serta menaikkan dan menurunkan biaya-biaya peminjam di sektor swasta. Bahkan dalam jumlah uang beredar
itu sendiri sulit diukur dan lebih sulit dikendalikan dalam kondisi substitusi mata uang di mana mata uang asing berfungsi sebagai alternatif mata uang domestik. Nah, dengan demikian, sebagian besar negara berkembang berpotensi dalam sistem moneter dualistik. Sebagian besar pasar uang terorganisasi yang kecil dan yang seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang berkaitan mengenai batas atas tingkat bunga nominal yang melayani kebutuhan fiskal kelas menengah dan atas lokal serta kalangan bisnis dalam sektor industri modern. Pasar uang tidak terorganisasi yang besar namun tidak jelas bentuknya, tidak terkendali, seringkali bersifat ilegal dan juga dengan bunga yang sangat tinggi yang menjadi tumpuan sebagian besar individu berpendapat rendah ketika mengalami kesulitan dana. Salah satu langkah yang mungkin dalam menghilangkan distorsi faktor harga utama tersebut adalah pencabutan atas tingkat bunga nominal yang ditetapkan lain dalam mencapai liberalisasi keuangan. Nah, meskipun demikian, sistem keuangan masih menjadi komponen integral dalam sistem perekonomian secara keseluruhan di negara-negara berkembang. Sebagai contoh, dalam konteks ketidakstabilan makroekonomi yang parah dari adanya inflasi tinggi disertai dengan defisit anggaran dan perdagangan yang selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem keuangan menyediakan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan termasuk mobilitas tabungan, alokasi kredit, pembatasan risiko, perlindungan asuransi, dan memfasilitasi pertukaran valuta asing. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai pengamatan terhadap struktur sistem keuangan dengan melihat bank sentral. Nah, bahasan yang kedua itu tentang peran bank sentral dan langkah alternatifnya. Nah, peran bank sentral di negara-negara maju, bank sentral ini seperti Federal Reserve Board di Amerika Serikat melakukan berbagai macam fungsi pengaturan, pengawasan, dan perbankan. Mereka mempunyai tanggung jawab publik dan kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Kegiatan pokok yang mereka dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi umum. Yang pertama itu menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua itu bankir bagi pemerintah. Yang ketiga bankir bagi bank-bank umum domestik. Yang keempat regulator lembaga keuangan domestik. Yang kelima itu operator kebijakan moneter dan kredit. Nah, peran bank pembangunan. Bank pembangunan ini merupakan lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menawarkan dana terjangka menengah dan panjang. Bank ini telah tumbuh berbagai negara berkembang karena bank-bank yang sudah ada biasanya berfokus pada pinjaman jangka pendek untuk tujuan komersil atau dalam hal bank sentral, pengendalian dan regulasi jumlah uang beredar agregat. Selain itu, bank umum yang ada menetapkan syarat pinjaman yang seringkali tidak sesuai untuk pendirian badan usaha baru atau pembiayaan proyek berskala besar. Dana mereka sering kali dialokasikan bagi pembiayaan yang aman. Nah, modal Vertura murni bagi pembukaan industri baru jarang sekali disetujui. Nah, untuk fasilitas pertumbuhan industri dalam suatu perekonomian yang ditandai oleh kelangkaan modal finansial, bank pembangunan berupaya untuk yang pertama itu pinjaman bilateral dan multilateral dalam bantuan nasional seperti US Agency for International Development dan dari badan donor internasional seperti Bank Dunia. Dan yang kedua itu pinjaman dari pemerintah negara mereka sendiri, yaitu kegiatan bank pembangunan seringkali mencakup keterlibatan langsung dalam kegiatan wirausaha, manajerial, dan promosi di perusahaan yang dibiayainya, termasuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terlepas dari pertumbuhan bank pembangunan, masih terdapat kebutuhan untuk menyalurkan sumber daya keuangan kepada wirausaha kecil baik dalam sektor pertanian dan sektor informal dan marginal di perkotaan dan kegiatan non pertanian di pedesaan yang seringkali terkucilkan dan dari akses kredit dengan tingkat bunga yang masuk akal. Dalam upaya untuk merespon kebutuhan dari peminjaman berskala kecil ini, pengaturan kredit informal yang baru telah muncul di negara-negara berkembang.
Nah, kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu tentang pembiayaan informal dan maraknya pembiayaan mikro. Pembiayaan informal tradisional atau pembiayaan informal merupakan pinjaman yang tidak disalurkan melalui sistem perbankan formal. Misalnya, pinjaman antara anggota keluarga. Beragam bentuk pembiayaan informal telah muncul untuk menggantikan peran lintah darat dan tukang gadai dalam beberapa aspek. Contohnya antara lain arisan dan skema pinjaman kelompok. Nah, dalam arisan yang dapat ditemukan di berbagai negara seperti Meksiko, Bolivia, Mesir, Nigeria, Ghana, Filipina, Sri Lanka, India, Cina, Korea Selatan, suatu kelompok yang beranggotakan 50 orang memilih seorang pemimpin yang menetapkan jumlah iuran tertentu bagi anggota. Nah, dana yang terkumpul kemudian dialokasikan secara acak, tapi juga seringkali diberikan secara bergilir melalui kesepakatan internal secara berotasi kepada setiap anggota tanpa bunga sama sekali. Nah, lembaga pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah pemberian kredit, sarana tabungan, dan layanan keuangan dasar lain yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka secara ekonomi rentan mungkin tidak memiliki akses atau hanya bisa meminjam pada ketentuan yang memberatkan. Nah, dalam kasus perbankan desa atau skema pinjaman kelompok, sekelompok calon peminjam membentuk suatu asosiasi untuk meminjam dana dari bank umum, bank pembangunan pemerintah, LSM, atau lembaga swasta. Nah, penelitian ekonomi serta konsisten menemukan bahwa masalah ketersediaan kredit merupakan hambatan yang sangat mengganggu bagi pengembangan usaha mikro. Sebagian besar usaha mikro dioperasikan oleh perempuan, tetapi secara khusus kurangnya kredit akan meski secara tidak eksklusif mengaruhi peminjam perempuan untuk berbagai alasan, mulai dari minimnya hak milik hingga kebiasaan lokal dan minimnya jaminan biasanya menjadi alasan yang paling penting. Nah, MFI, 3 perdebatan kebijakan mutakhir. Nah, sebuah perdebatan terjadi di antara komunitas kredit usaha mikro mengenai kelayakan pemberian subsidi, dikenal sebagai perpecahan pembiayaan mikro. Perdebatan ini berlangsung antara kubu Consultative Group to Assist the Poor, sebuah konsorsium donor yang bermarkas dalam struktur Bank Dunia, dan donor arus utama lainnya melawan kubu LSM dan ekonom akademis lain. Nah, Consultative Group to Assist the Poor atau kita singkat dengan CGAP berpendapat bahwa lembaga pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak peminjam dengan mensyaratkan keberlanjutan upaya pembiayaan sehingga dolar yang tersedia dapat terus bertambah. Nah, dengan demikian subsidi biaya diperlukan agar benar-benar bisa menjangkau para calon dan wirausaha mikro dari kalangan kemiskinan. Nah, perdebatan kedua itu membahas seputar apakah pembiayaan mikro dapat dikombinasikan dengan program lain. Nah, para pendukung berpendapat bahwa akan sangat berguna mengaitkan kredit dengan beragam jenis layanan membutuhkan hanya oleh kalangan miskin dan secara inherent membutuhkan waktu untuk berpartisipasi. Nah, perdebatan ketiga itu masih terkait dengan perdebatan kedua. Perdebatan pertama adalah mengenai apakah MFI harus menjalani komersiasi di mana LSM yang menyediakan pembiayaan mikro diubah menjadi bank pencari laba. Nah, komersil juga meningkatkan tujuan utama dari sebagian pihak dalam sektor pembiayaan mikro untuk menjadikan MFI sebagai sarana dalam mengembangkan sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, kekurangannya antara lain persoalan bahwa dalam beberapa kasus biaya untuk melayani kalangan miskin ini dianggap terlalu tinggi atau kalangan mereka mendapatkan layanan tersebut. Bunga yang sangat tinggi akan dikenakan dan taktik agresif bisa saja digunakan untuk menagih utang. Nah, potensi keterbatasan pembiayaan mikro sebagai strategi pembangunan. Nah, pembiayaan mikro ini memiliki beberapa potensi keterbatasan penting, yaitu kredit mikro awalnya diciptakan dan masih dipasarkan sebagai pembiayaan bagi usaha mikro. Tapi, sebagian orang mungkin lebih memilih untuk menerima upah dan gaji reguler ketimbang menjalankan usaha mikro yang berisiko.
Nah, singkat kata, pembiayaan mikro merupakan alat yang ampuh tetapi perlu dilengkapi dengan pertumbuhan sektor keuangan, modal manusia, pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir tetapi juga penting, kebijakan penciptaan lapangan kerja formal. Nah, sementara ini merupakan tujuan yang penting, dan penyediaan dana pinjaman, tabungan, dan layanan asuransi dapat memberikan manfaat secara luas bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Nah, kita masuk ke bahasan yang keempat, yaitu mereformasi sistem keuangan. Nah, bahasan yang pertama itu liberalisasi keuangan, tingkat bunga real dan tabungan dan investasi. Nah, kita meliberalisasi sektor keuangan ini dengan memungkinkan tingkat bunga nominal meningkat hingga menyamai tingkat bunga pasar. Hal ini akan menyebabkan tingkat bunga real naik ke tingkat positif, sehingga dapat mencabut subsidi bunga eksplisit yang disalahgunakan oleh peminjam tertentu yang cukup berkuasa untuk memperoleh akses jatah kredit. Dengan demikian, reformasi dan liberalisasi pasar keuangan bukanlah obat mujarab bagi sistem keuangan negara-negara berkembang. Nah, kebijakan keuangan dan peran negara dalam upaya mengidentifikasi bagaimana pemerintah seharusnya bertindak agar dapat memainkan peran efektif dalam pasar keuangan yang telah diliberalisasikan. Terdapat 7 potensi kegagalan pasar yang diidentifikasikan oleh Stiglitz adalah sebagai berikut. Pertama, sifat barang publik dalam pemantauan atau berbagai lembaga keuangan. Yang kedua itu eksternalitas pemantauan, seleksi, dan pemberian pinjaman. Yang ketiga itu eksternalitas gangguan keuangan. Yang keempat itu pasar yang hilang atau tidak lengkap. Yang kelima itu persaingan yang tidak sempurna. Yang keenam itu tidak efisiennya pasar-pasar yang kompetitif di sektor keuangan. Yang ketujuh itu investor tidak memiliki informasi. Nah, perdebatan atas peranan pasar saham. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pengembangan pasar saham dapat memainkan peran yang sangat konstruktif dalam merangsang pertumbuhan. Dan studi-studi ini menunjukkan bahwa pengembangan pasar saham yang lebih besar di masa lalu memprediksikan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan lebih cepat, bahkan setelah variabel lain yang telah diketahui mempengaruhi pertumbuhan serta tingkat investasi dan pendidikan. Lebih mencengangkan lagi, baik pengembangan perbankan dan pasar saham ternyata berdampak positif pada pertumbuhan secara independen, yang menyiratkan bahwa masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam perekonomian. Terdapat 3 prasyarat tertentu. Yang pertama itu diperlukannya suatu stabilitas makro, yang kedua itu kredibilitas kebijakan yang diperlukan, dan yang ketiga itu diperlukan basis perusahaan domestik yang kuat. Nah, apabila ketiga prasyarat ini terpenuhi, wajar untuk mempertanyakan mengapa suatu negara perlu mendorong pasar saham. Bukankah pasar saham itu berkembang akibat adanya kekuatan pasar? Salah satu alasan kebijakan publik yang mendorong pengembangan pasar saham adalah untuk menyeimbangkan kecenderungan yang lebih berat ke pembiayaan utang yang secara implisit terdapat dalam kebijakan hingga sekarang. Nah, kita masuk ke bahasan yang kelima, yaitu kebijakan fiskal untuk pembangunan. Nah, bahasan pertama, stabilitas makro dan mobilitas sumber daya, yang mana jika kebijakan keuangan berkaitan dengan uang, tingkat bunga, dan alokasi kredit, maka kebijakan fiskal berfokus pada segi perpajakan atau pendapatan dan belanja pemerintah. Nah, bersama-sama keduanya menjadi inti dari kegiatan sektor publik atau pemerintah. Sebagian besar dari upaya stabilisasi terkonsentrasi pada pemangkasan belanja pemerintah demi mencapai keseimbangan anggaran. Nah, tanpa keberadaan pasar uang yang terorganisasi dengan baik dan dikendalikan pihak lokal, sebagian besar negara berkembang harus mengandalkan langkah fiskal untuk menstabilisasikan perekonomian dan memobilitasi sumber daya domestik. Nah, perpajakan langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan langsung pada individu atau dunia usaha, misalnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung ini merupakan pajak termasuk bea atau tarif
pajak cukai, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan pajak ekspor yang dikenakan pada barang-barang yang dibeli oleh konsumen dan diekspor oleh produsen. Nah, sistem perpajakan ini seringkali digunakan sebagai instrumen dalam mempengaruhi insentif bagi sektor swasta dalam menjalankan investasi di berbagai kegiatan usaha. Tujuan utama perpajakan adalah memobilisasi sumber daya untuk membiayai belanja negara. Nah, kita masuk ke bahasan yang keenam, yaitu badan-badan usaha milik negara dan privatisasi. Nah, faktor lainnya yang menyertai persoalan administrasi negara atau publik di negara-negara berkembang adalah sangat luasnya kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha. Nah, badan faktor lainnya yang menyertai persoalan administrasi negara atau publik di negara-negara berkembang adalah sangat luasnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, BUMN memainkan peran penting dalam perekonomian negara berkembang. Secara historis berkontribusi rata-rata 7 hingga 15% dari GDP negara-negara berkembang. Selain itu, BUMN juga berkontribusi cukup besar dalam investasi di negara-negara berkembang seperti 1/5 dari investasi domestik bruto. Nah, sebagian alasan pendirian BUMN telah diungkapkan dalam bab sebelumnya. Salah satunya adalah bertahannya kekuatan monopoli di banyak negara berkembang. Penguasaan langsung pemerintah telah dilakukan untuk menjamin bahwa harga tidak ditetapkan di atas biaya marginal dalam memproduksi output. Alasan kedua dari pendirian BUMN ini adalah pembentukan modal yang sangat penting, terutama pada tahap awal pembangunan ketika tingkat tabungan swasta sangat rendah. Nah, alasan lain pendirian BUMN meliputi keinginan sebagian pemerintah negara berkembang untuk mendapatkan kendali nasional atas sektor ekonomi yang strategis seperti pertahanan atas perusahaan multinasional atau MNC. Nah, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu administrasi publik, sumber daya yang paling langka. Banyak pengamat berpendapat bahwa langkanya kemampuan administrasi publik dan swasta merupakan sumber daya umum terlangka di negara-negara berkembang. Persoalan ini bukan saja minimnya pelatihan atau pengalaman, tetapi juga berasal dari adanya ketidakstabilan politik di berbagai negara berkembang. Administrasi publik sepertinya tidak akan berfungsi secara efisien ketika aturan hukum dipertanyakan, ketika hura-hura atau ketika konsensus pada isu-isu fundamental tidak mencapai kata mufakat. Banyak pemerintahan di negara-negara berkembang juga memiliki tujuan layanan masyarakat selain kinerja, itu untuk menghapus kelompok elit tradisional, untuk menasionalisasikan layanan masyarakat, untuk menyesuaikan ketetapan ideologi, dan lainnya. Sebagian birokrasi di negara-negara berkembang relatif mengalami kelebihan pegawai pada tingkat bawah dan kekurangan pegawai pada tingkat atas. Nah, dalam kasus industri yang dinasionalisasikan, sebagian besar eksperimen yang dilakukan ternyata menjadi petaka ekonomi dan mengakibatkan berbagai macam tekanan dalam layanan masyarakat pusat. Sistem personel dalam layanan masyarakat biasanya tidak memadai untuk peningkatan kompleksitas manajemen dalam badan usaha sendiri. Komponen administratif dalam pembangunan ekonomi tidak saja dalam kaitannya dalam proyek tertentu yang sedang